Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panwaslu Kecamatan Serong Baru beserta jajaran komisioner, teman-teman sahabat staf yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Megargensi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini, di Megargensi Blok I, ya Pak. Di Blok I ini dengan tidak kurang suatu apapun, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini sama-sama dalam hal kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini sengaja kami dari Panwaslu Kecamatan Serang Baru mengundang Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak 2024. Kami akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Kita Mars Bawaslu. Acara yang ketiga, sambutan dari pemangku wilayah Bapak Ketua RW, Bapak Gesang. Selanjutnya acara pokok atau acara inti yang akan disampaikan dari Panwaslu Kecamatan Serang Baru, Bapak Suhabi, dan nanti akan diberikan satu atau dua sesi tanya jawab kalau waktunya masih cukup, yang nanti akan dipandu oleh Ketua Komisioner langsung, dan acara kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh sahabat Abing Abdul Kabir. Demikian kurang lebihnya susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, dan yang beragama non-Islam silakan kami persilakan untuk menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Bawaslu. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap jajaran komisionis Bawaslu Kecamatan Serang Baru, ketuanya Bapak Hafiz Kambali Sarjana Hukum, kemudian Bapak Abing, kemudian ada Pak Sohabdi, dan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada warga Cendana 89 yang sudah hadir dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak 2024. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak-bapak dari Bawaslu yang sudah hadir di sini dan akan memberikan pencerahan terhadap kami tentang apa itu sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak 2024 di daerah Serang Baru. Dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kami warga Cendana 8 dan bisa kami terapkan nanti dalam pelaksanaan pemilu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah ikhlas ikut untuk mengikuti acara sosialisasi partisipasi pemilihan serentak 2024. Demikian saya ucapan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 13. Yang saya hormati jajaran komisioner Bawaslu Kecamatan Serang Baru. Yang saya hormati juga rekan-rekan staf Panwascam Serang Baru. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan sosialisasi yang kedua. Jadi pada sosialisasi kali ini mungkin lebih bersifat monolog ya. Jadi dalam artian kita memberikan pemaparan dari segi pengawasan partisipatif. Hampir mirip kayak yang bulan kemarin kita laksanakan di sini. Akan tetapi kenapa pengawasan ini harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, bahwa pilkada kali ini harus benar-benar bisa berjalan dengan jujur, dengan adil. Jadi langsung, umum, jujur, adil, dan apa lagi ya, satunya lagi, pokoknya itu bebas rahasia. Nah, luber jurdil itu. Oleh karena itu, dengan kondisi tensi politik pilkada itu lebih memanas, lebih keras daripada tensi politiknya pileg ataupun pilpres pemilu kemarin, makanya sosialisasi dari Bawaslu itu harus intens ke masyarakat. Dan sosialisasi itu langkah kita dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pilkada. Oleh karena itu, pertama, harapan kami bahwa pilkada tahun ini sukses, bisa
menciptakan ataupun menghasilkan calon pemimpin khususnya untuk Kabupaten Bekasi dan juga untuk Provinsi Jawa Barat itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam artian siapapun nanti yang menang itu memang benar-benar dipilih sama masyarakat, bukan bermain di belakang layar, hitung-hitungan. Jadi dalam artian bisa terjadi dapat suaranya 19 ditulisnya 91, 9-nya ditaruh di depan akhirnya gitu. Nah itu oleh karena itu pengawasan ini penting banget, apalagi posisi RT 13 ini nanti akan jadi TPS. Jadi nanti di sini di aula ini akan jadi TPS. Nah, di setiap TPS pengawasan kita itu hanya satu orang, mengawasi KPPS yang ada 7 plus 2 orang Linmas, ditambah juga ada saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, ditambah juga total pemilih itu sekitar 600-an orang. Satu orang itu kurang itu ngawasin. Makanya ayo kita sama-sama kawal hak pilih kita, suara kita. Jangan sampai kita sudah memilih yang kita senengin dan kita juga udah menyatakan kita benar-benar 15 orang itu ternyata setelah dihitung coblosan kita itu nggak ada. Ini warga di sini kan banyak nih nanti yang pasti akan nongkrongin ikut ngopi bareng di sini karena memang ini di lingkungan Bapak semuanya. Tapi pastikan di situ juga nongkrongin sampai selesai perhitungan. Jangan sampai kayaknya nih menang nomor ini gitu ya. Kan ada 1, 2, 3 yang contoh di Kabupaten Bekasi. Kayaknya tuh suaranya banyakan ini. Kok setelah dihitung banyakan ini gitu. Contoh yang paling banyak itu si A. Kok malah yang menang si C atau si B gitu. Wah ini mah kayaknya ada permainan gitu. Oleh karena itu jangan Itu saja mungkin. Baik, selanjutnya mungkin ada tambahan paparan dari Ketua Bawaslu, sahabat Hafiz, atau langsung? Atau Bapak Ibu ada yang kira-kira mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab saja. Waktunya masih lumayan ya. Saya persilakan kan. Mungkin masih pada malu ya Pak ya, jadi saya awalin dulu deh. Yang mau nanya mungkin pada malu. Ada satu pertanyaan dari saya yang kemarin saya juga sering nanya di sini, tapi ini pertanyaan sekarang beda. Ini kan masalahnya pengawasan pemilu ya Pak ya, di mana masyarakat diikut sertakan untuk mengawasi jalannya pemilu. Nah pertanyaan saya, harapan saya nanti pemilu nanti ini berjalan lancar, nggak ada kecurangan, harapan saya. Tapi ya amit-amit jika ada kecurangan, mungkin saya harus lapor gitu ya Pak. Saya akan lapor. Lapornya berarti ke Bawaslu. Oke, sejauh mana Bawaslu menanggapi laporan saya? Sejauh mana? Apakah hanya jadi tampungan saja? Misalnya ada suara yang janggal, ada suara yang nggak sesuai, apakah hanya ditanggapi saja? Dan terus feedbacknya ke saya apa? Laporan saya apa? Saya harus bagaimana? Gitu, misalnya gitu. Apakah setelah saya laporkan hanya ya sudah laporkan saja? Nggak tahu apa-apa. Saya juga pengen tahu kan sejauh mana sih pelaporan saya. Nah untuk mengetahui itu bagaimana Pak? Itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Nah nanti biasanya Bapak kalau melaporkan melalui Panwaslu Kecamatan, Bapak mendapatkan formulir laporan. Nah formulir laporan ini Bapak akan di follow up ya dari staf kami terkait dengan jadwal permintaan keterangan, kemudian juga pemberitahuan informasi progres terhadap laporan. Jadi nanti misalkan progresnya ini sudah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan, kemudian Panwaslu Kecamatan merasa bahwa ini telah memenuhi unsur formil dan material,
terhadap dugaan pelanggaran, kemudian Panwaslu Kecamatan akan melimpahkan laporan ini kepada Bawaslu Kabupaten dan terus berjenjang ke provinsi dan seterusnya. Gitu. Jadi masyarakat bisa menanyakan. Jadi kalau kemarin laporannya ke Panwaslu Kecamatan bisa tanya terus ke progresnya, atau ke Bawaslu Kabupaten bisa diminta progresnya juga. Itu pada prinsipnya kami dari Bawaslu tentu membuka informasi yang selebar-lebarnya berkaitan dengan progres laporan. Ya, itu tentu akan menjadi hal yang mungkin dalam hal misalkan gugatan PHPU menjadi bagian pertimbangan ya. Jadi jika nantinya ada perselisihan hasil pemungutan suara itu, nanti dari Bawaslu akan membuka data terkait dengan kejadian khusus pada di TPS tersebut lah gitu. Jadi nanti biasanya kita lampirkan kejadian khusus, karena biasanya dari tingkat TPS, PTPS, kemudian PKD, Panwaslu Kecamatan, setiap ada kejadian khusus biasanya kami melampirkan data dan informasi yang ada gitu. Dan nanti itu tentu menjadi bahan laporan untuk Bawaslu mengambil suatu tindakan ya seperti apa. Tapi pada prinsipnya kami hanya melaporkan kejadian real di lapangan seperti apa berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan dari lapangan ya, dari pengawas TPS atau dari pelapor dan lain sebagainya. Barangkali itu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa ikut berdiskusi juga. Saya rasa sudah terwakili ya Pak jawabannya. Ya sebenarnya Pak Kesang itu nggak benar-benar nanya, hanya mancing aja buat dari ibu ini pada aktif. Ya, jadi pada prinsipnya ketika ada masyarakat baik bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun melaporkan dugaan adanya pelanggaran, itu pasti diproses Pak. Tapi tentunya Bapak Ibu juga harus fair, artinya ketika menyampaikan dugaan adanya kecurangan ataupun adanya pelanggaran, sampaikan bukti-buktinya. Contoh misalkan dengan memfoto atau dengan apapun itu pokoknya yang dilarang, ketika itu dilakukan silahkan difoto saja Pak. Jadi bapak-bapak lapor itu tidak laporan kosong, disampaikan dengan bukti. Jadi jangan sampai saya sudah lapor Pak, ada buktinya, ya pokoknya saya lihat sendiri. Ya tapi kan nggak bisa begitu, namanya Bapak lihat sendiri sudah kelewat, harus ada dengan bukti-buktinya, baik foto, video ataupun yang lainnya. Itu kurang lebih ya tadi kesimpulan jawaban dari sahabat Hafiz. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, atau barangkali bukan mau bertanya tapi mau ngasih masukan atau mau ngasih usulan atau saran, monggo, kita sifatnya rileks saja, terbuka diskusi. Bapak-bapak yang di bawah silakan. Ini Bapak Ibu sudah tahu belum? Nanti yang dipilih calonnya ada berapa ini yang di Kabupaten Bekasi? Ada berapa Bu? Belum? Itu nanti ketika ada surat suara misalkan baru dikasihkan kok kelihatannya sudah ada bolongannya, ini seperti itu, boleh itu difoto ataupun. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Pelanggaran di pemilu nanti, pelanggarannya apa aja sih? Udah ada yang tahu? Belum. Kenapa nggak ditanyain kalau belum tahu? Gitu aja, tanya aja apa sih pelanggarannya. Kan selama ini kita nggak pernah dikasih tahu pelanggarannya apa aja, tapi saya tuh suruh ngelaporin. Orang nggak tahu pelanggarannya, suruh ngelaporin. Kan bapak-bapak ini juga belum pernah ngelis pelanggaran macam apa aja, dan pelanggaran berat seperti apa, pelanggaran ringan seperti apa, yang masuk ke ranah hukum seperti apa, kan juga belum pernah diterangkan bapak-bapak ini. Kenapa nggak ditanya? Gitu aja udah bisa diterangkan apa sih pelanggaran-pelanggarannya. Yang jenis-jenis yang baik itu yang berat, baik itu yang ringan, kemudian yang harus dilaporkan seperti apa, kami juga belum jelas. Terima kasih. Pelanggaran yang ada di pemilihan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah terkait dengan pidana pemilihan, ya. Itu terkait dengan jenis pidana pemilihan itu tentu diatur di dalam Undang-Undang Pilkada
dan juga berada di PKPU dan Perbawaslu. Jadi kalau PKPU terkait dengan teknisnya, kemudian larangan-larangan, beserta kalau Perbawaslu itu berkaitan dengan teknik pengawasan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jenis pelanggaran kode etik ya. Ini terkait dengan kode etik tentu menjadi pembahasan yang cukup menarik di Kabupaten Bekasi, karena saya tahu di beberapa kecamatan mungkin ada yang isu netralitas ini cukup kencang ya, karena terkait dengan netralitas tentu ini merupakan salah satu pelanggaran administratif, karena di saat orang-orang yang dilarang dilibatkan dalam kampanye tapi dilibatkan itu kan tentu tidak boleh ya Pak ya. Contohnya misalkan kalau yang terdekat ini mungkin ada kepala desa ya, kemudian di situ juga ada BPD dan juga aparat TNI Polri, kemudian aparatur perangkat desa. Nah sebenarnya yang menjadi poin pembahasan yang menjadi kurang jelas ya berkaitan dengan netralitas RT/RW ya, terkait dengan netralitas RT/RW, karena RT/RW itu sekarang kan statusnya berada di lembaga kemasyarakatan desa yang dulunya mungkin masuk sebagai aparatur perangkat dengan administratif ya. Jadi administratif itu biasanya kalau di PKPU-nya dilarang, misalkan ada spanduk yang menyinggung tentang SARA atau terkait dengan bentuk dari spanduk, ukuran dan lain sebagainya itu, nah itu merupakan bentuk pelanggaran administratif juga gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran administratif. Nah dari ketiga jenis ini kan tentu masyarakat bisa melaporkan ketiganya ya, baik itu terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan atau terkait dengan kode etik baik penyelenggara maupun atau dilibatkan dalam pengawasan partisipatif. Nah ini juga merupakan bentuk kepedulian masyarakat agar yang tadi disampaikan Pak Sob itu, agar pemilihan ini dilaksanakan secara jujur dan adil. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah terwakili juga jawabannya. Jadi pelanggaran itu secara pengelompokan ada 3 kelompok. Jadi pelanggaran yang bersifat pidana, pelanggaran yang bersifat administratif, dan pelanggaran yang bersifat kode etik. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada sahabat Abing yang telah memimpin doa. Dengan demikian maka acara resmi sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak 2024 yang kedua di wilayah perumahan Mega Regensi Blok ini telah selesai. Saya atas nama pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, barangkali guyonan-guyonan saya yang menyinggung, mohon dipersilakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.